Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan nomor 44. Mineral mampu masuk ke dalam sel-sel akar melawan gradien konsentrasi secara titik-titik. Oke, pengangkutan zat itu nanti akan ada dua macam ya. Ada transport aktif dan juga transport pasif. Pengangkutan zat ya, ada dua. Ada transport aktif, ada transport pasif. Nah, kalau transport aktif ini adalah transportasi zat yang dilakukan dengan melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Sedangkan kalau yang secara pasif itu adalah pengangkutan zat yang dilakukan dengan cara mengikuti gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, ya sesuai dengan hukum fisika. Nah, yang pengangkutan secara pasif ini nanti terbagi lagi jadi dua ya. Ada difusi dan juga ada osmosis. Apa beda antara difusi dan osmosis? Kalau difusi itu adalah perpindahan zat terlarut. Kalau yang osmosis itu adalah perpindahan zat pelarut ya. Nah, zat pelarut itu contohnya apa? Bisa alkohol, bisa H2O ya. Kalau difusi itu bisa garam, bisa gula, mineral dan lain sebagainya macamnya. Nah, kalau transport aktif ini nanti contohnya itu adalah kalau yang transport aktif itu contohnya adalah eksositosis dan juga endositosis. Eksositosis dan juga endositosis ya. Atau bisa juga dengan difusi terfasilitasi. Nah, kalau eksositosis itu adalah pengeluaran zat ya. Kalau endositosis itu pemasukan zat ya dengan menggunakan ATP, baik eksositosis maupun endositosis ya. Jadi kalau yang aktif ini butuh energi ya, yang membedakannya dengan si pasif ya. Kalau ini butuh energi. Kenapa? Karena dia melawan gradien konsentrasi ya. Kalau yang pasif ini tak butuh energi. Kenapa? Karena dia mengikuti gradien konsentrasi ya. Ibarat berenang, dia cuman mengikuti arus saja ya. Sedangkan kalau yang aktif itu melawan arus. Yang namanya berenang melawan arus itu tentu saja butuh energi yang lebih besar ya. Nah, kalau yang difusi terfasilitasi ini adalah proses difusi yang dibantu oleh semacam protein ya. Nah, jadi yang ditanyakan di sini kan melawan gradien, maka jawabannya itu adalah transport aktif. Kenapa? Karena kalau difusi dan osmosis itu kan bagian dari transport pasif ya. Dia dari konsentrasi yang tinggi ke rendah mengikuti gradien. Kalau imbibisi itu penyerapan air, bukan mineral ya. Kemudian kalau absorpsi itu adalah proses penyerapan. Nah, penyerapannya itu penyerapan apa? Jadi absorpsi itu terlalu umum masih ya. Jadi imbibisi dan absorpsi itu bicara soal peristiwanya, bukan mekanismenya. Kalau ditanya mekanismenya, maka jawabannya adalah transport aktif ya. Kalau imbibisi itu kan penyerapan air ketika akan terjadi proses perkecambahan, itu yang disebut dengan imbibisi. Oke, sampai di situ dulu pembahasan kita untuk soal nomor 44. Kita bahas soal selanjutnya pada video berikutnya.